Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Suara saya aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Hari ini kita masih melanjutkan materi pekan lalu, tapi cuma sebentar kayaknya. Saya cuma ngasih 2, nggak akan banyak, nggak akan sebanyak minggu lalu contohnya. Jadi nanti silahkan kalau kalian masih ada yang nggak ngerti untuk materi topik ini, kita bisa diskusikan ya. Baik, sudah berapa orang yang hadir? 29. Yang lain kemana nih? 938. Ayo temennya yang belum datang diingetin, bisa lupa. Yang jarang buka Telegram. Mungkin gitu ya. Udah siap semua ini? Udah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Gak usah saya cek satu-satu ya. Siapkan fisik, pikiran, sediain air minum, bisa cemilan, oke lah boleh. Alat tulis untuk ikut nyatet, coret-coret apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Supaya kita nggak kehilangan banyak waktu lagi, saya akan mulai kuliah kita. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini, di Bandung dan sekitarnya masih pagi ini, kalau kalian yang berada di wilayah Indonesia Timur atau Tengah mungkin udah agak siang ya. Pagi ini kita masih membahas materi yang masih berhubungan dengan minggu lalu, yaitu analisis matematika pada algoritma non-rekursif. Nah, judulnya bisa kalian lihat di slide yang saya tampilkan. Jadi masih ada hubungannya dengan pekan lalu. Tapi dengan contoh kasus yang berbeda. Gitu ya. Saya punya 2 contoh kasus hari ini. Seperti biasa, sudah ada slide-nya di LMS. Saya ajak kalian untuk ngintip dulu LMS sebentar ya. Mana? Stop presenting. Saya mau ke LMS. Ini dia. Nah, lihat di pekan ke-9, judulnya masih tetap ya, analisis matematika pada algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif. Bagi yang lupa, sebenarnya yang disebut dengan analisis matematika di sini adalah kita berusaha untuk menghitung kompleksitas waktu, lihat di sini, dari algoritma iteratif, namun menggunakan analisis matematika, seperti itu ya. Jadi nggak pakai intuisi, nggak pakai nebak-nebak, nggak pakai dugaan, tapi memang benar-benar menggunakan metode atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, slide sudah ada, ini sama sepertinya sama minggu lalu. Jadi kalau yang minggu lalu kalian udah sempat download slide, sama aja isinya. Kemudian saya sudah siapkan video singkat untuk 2 buah contoh kasus, yaitu perkalian matriks dan algoritma mencari jumlah digit biner dari suatu bilangan desimal, ada 2. Ini videonya pendek-pendek banget. Berapa tuh? Cuma 10 menit, pendek-pendek. Ini saya buat tahun lalu kalau nggak salah. Nanti yang ketinggalan bisa lihat video itu atau lihat rekaman dari pertemuan hari ini bisa ya. Kemudian hari ini nggak ada PR, minggu ini nggak ada PR, yeay. Tapi ada kuis sedikit, 11 soal berupa pilihan ganda dan multiple respon. Hati-hati ya, meskipun ini jawabannya sebenarnya singkat, kalian tinggal milih, tapi hati-hati kalau kalian nggak belajar dulu, nggak paham dulu materinya, ya udah salah nanti jawabnya gitu ya. Lihat deadline-nya, lihat berapa kali percobaan yang diperbolehkan, lihat deadline-nya, hati-hati ya.
Gitu. Ada pertanyaan? Bisa difahami ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi seperti itu. Kemudian sebelum saya mulai untuk ke materi kuliah hari ini, mumpung saya ingat dan mumpung kalian sedang saya pamerkan isi LMS, sekaligus juga saya sudah posting spesifikasi tugas besar, lihat di LMS juga ada di sini. Berkelompok 2 orang ya. Jadi kalian nanti bisa memilih 2 buah algoritma sorting, pilih di sini ada linknya. Nah di sini bisa milih mulai dari sekarang. Algoritmanya apa? Ini ya. Sudah saya kasih 1 sampai 10 itu algoritmanya apa. Misal kelompok 1 si A sama si B milih algoritma 1 dan 2, nanti itu akan dikerjakan. Linknya sudah bisa diakses. Sekalian kalian ngecek lah, ini linknya berfungsi atau enggak. Kemudian ini ya, pilih algoritmanya, kemudian silakan berkelompok. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah simple sebenarnya. Bikin implementasi dari algoritma tersebut, namun perhatikan instruksi A sampai F yang saya minta di sini. Ini A sampai F ini harus kalian tuliskan di laporan nantinya. Gitu ya. Definisi algoritmanya, kemudian pseudocode-nya, hitung TN, kelas efisiensi, kemudian berikan contoh proses pengurutan bilangannya, ilustrasi ya, ilustrasinya gimana nih cara mengurutkan bilangan menggunakan algoritma tersebut, kemudian bikin programnya. Gitu, tabel grafik yang menggambarkan perubahan running time juga untuk berbagai nilai N. Nah, kalau N-nya kecil, kayak gimana, N-nya besar, seperti apa. Gitu ya, untuk menunjukkan perbedaan running time dari 2 buah algoritma yang kalian pilih. Jangan lupa buatlah visualisasi, gitu ya. Nah, udah saya kasih contoh tuh, contoh visualisasinya bisa lihat di sini, contoh visualisasi sederhana. Kalau kalian bisa bikin yang lebih keren lagi, boleh banget. Ini sederhana. Deadline-nya, jangan lupa 7 Januari, 1 bulan ya. Gitu. Nah ini silakan nanti dibaca, kalau masih ada yang nggak ngerti boleh tanya-tanya. Gitu. Itu ya. Boleh milih mulai dari sekarang. Deadline-nya 7 Januari, ngumpulin semuanya. Gitu. Belum ada yang mulai milih ini? Boleh sendirian nggak Bu kerjainnya? Berdua deh ya. Berdua ya. Berdua lah. Ya. Nanti setelah kuliah ini kalian boleh silakan pilih-pilih teman, terus pilih-pilih algoritmanya yang mana. Baik, itu info tentang tugas besar. Oh, langsung terdistract langsung. Nah, kita balik lagi ke materi hari ini. Yuk, hari ini kita membahas tentang, udah ya, fokusnya balik lagi ke kuliah ya. Saya ganti dulu kamera sebentar. Nah, yuk. Kertas saya bisa terlihat jelas ini? Bisa, Bu. Saya. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar dan sudah memahami 5 buah contoh kasus analisis matematika pada algoritma non-rekursif. Yang pada dasarnya kalian menghitung kompleksitas waktu atau TN dari berbagai algoritma tersebut. Nah, saya review sedikit, barang 5 menit. Kalau kalian masih ingat, saya memberikan panduan 5 buah langkah yang dapat kalian gunakan dalam melakukan analisis secara matematis
untuk algoritma non-rekursif dalam rangka menghitung kompleksitas waktu. Yang pertama, tentukan dulu input size-nya. Input size-nya apa? Apakah jumlah elemen array, apakah berapa kali nilainya dipangkatkan, dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian identifikasi operasi dasar. Nah, ini kalian sudah tahu ya, udah bisa ya. Saya sempat ngintip hasil PR kalian. Oke lah, saya asumsikan kalian udah ngerti berarti. Nah, kemudian yang nomor 3, berapa kali operasi dasar itu dilakukan pada setiap iterasi yang paling dalam, innermost loop. Jadi di loop yang paling dalam, berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Nah, hari ini saya akan menunjukkan 2 buah contoh yang berbeda dengan minggu lalu, supaya kalian punya banyak referensi. Kemudian langkah keempat, ini kalian buat ekspresi sum, sigma of apa dengan batas bawah dan batas atas tertentu sesuai dengan loop, gitu ya. Nah, terakhir kalian menggunakan formula standar dan aturan manipulasi sum untuk menyelesaikan ekspresi sum yang sudah kalian buat, gitu kan. Nah, contohnya kemarin kalian sudah belajar, misal ada contoh algoritma mencari nilai maksimum seperti ini dengan operasi dasar adalah operasi perbandingan yang ada di kotak merah. Lihat ini loop paling dalam ya, loopnya kebetulan cuma 1. Kemudian kita bisa identifikasi bahwa operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Dan kita tahu si algoritma ini bekerja pada array yang berukuran n. Oh, maka input size-nya adalah si n itu. Maka kita bisa menentukan tn-nya adalah sum of 1. 1 ini didapat dari sekali eksekusi operasi dasar pada tiap iterasi. Ya kan? Yang di kotak merah ini, operasi dasar ini cuma dieksekusi 1 kali. Nah, maka kita tulis 1 di sini. Batas bawah dari operasi sum, I sama dengan 1, lihat sesuai dengan yang ada di for, batas atasnya juga sesuai dengan batas atas yang ada di for, maka kita bisa selesaikan dia menggunakan, bagi yang lupa, formula standar. Formula standar yang kita pakai satu saja, sum of 1. Sum of 1 yaitu batas atas dikurangi batas bawah, n-1 dikurangi 1, batas bawahnya 1 ya, ditambah 1. Kalau kalian pengen tahu, kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu, menulis batas atas dan batas bawah ini bingung. I sama dengan 1 sampai n-1, sum of 1. Jadi masih ada berdasarkan pengalaman tahun lalu, nggak ngerti makna dari I sama dengan 1 di sini. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, simbol ini itu kan artinya seperti ini. Kita melakukan penjumlahan 1, ditambah 1, ditambah 1, dan seterusnya. Gitu kan? Sampai sejumlah n-1. Tergantung n-nya berapa, apakah n-nya 10, 9. Kalau misalnya n-nya diketahui sama dengan 10, maka n-1 sama dengan 9. Maka yang terjadi adalah ini akan menjadi dari I sama dengan 1 sampai 9, saya menjumlahkan 1. Jadi 1 ditambah 1 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Ini sebenarnya yang terjadi. Gitu kan? Ini nggak tahu nih pelajaran kelas berapa. SMA atau SMP. Jangan lupa kayak gini. Ini notasinya bukan notasi yang baru bagi kalian, tapi ini notasi yang sudah lama. Nah, udah ngerti ya di sini. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu bingung memasukkannya di sini. U minus L ditambah 1. Udah tahu tuh rumusnya. U-nya adalah N-1. Nah, pas bagian L-nya, nah, kan harusnya cuma masukin 1 doang tuh di bagian 1. Ini tuh ikut masuk semua tuh. I sama dengan 1.
Jadi bingung kan kalau ada ekspresi kayak gini di persamaan, kan nggak ada. Harus hati-hati ya, ini simple things tapi sering ya mahasiswa kepleset. Sebenarnya kan gampang. Gitu ya. Nah, sudah, ini kalian sudah tahu, hingga kemudian kita dapatkan TN untuk permasalahan mencari nilai maksimum kita adalah N-1. Dengan kelas efisiensinya adalah big O N. Kemarin kalian sudah tahu ini. Saya lanjutkan dengan review algoritma berikutnya. Nah, kemarin kalian juga sudah melihat algoritma mencari elemen unik, mengetahui apakah suatu array berisi elemen unik. Elemen unik itu artinya nggak ada yang sama. Semua isi array-nya bilangan yang berbeda. Suaranya keluar. Maaf, Bu. Nah, gini ya. Lihat, algoritmanya ada 2 loop. For-nya bercabang. Nah, kalau kayak gini, selalu pada saat kita mengidentifikasi basic operation atau operasi dasar, cari operasi dasar yang ada di loop paling dalam. Paling dalam kan for yang kedua ini ya. Nah, operasi dasarnya adalah operasi perbandingan ini, dan dia dieksekusi cuma 1 kali pada setiap iterasi loop terdalam. Lihat, 1 gini. Nah, jangan sampai salah juga menuliskan batas atas dan batas bawah untuk sum. Kenapa sumnya ada 2, Bu? Karena di sini loopnya ada 2. Loop yang terdalam J dari I plus 1 sampai N-1. Ini benar-benar sesuai algoritma. Kadang-kadang mahasiswa suka salah nulisin ini. Bingung sendiri gitu, belibet sendiri. Kemudian, sum yang paling luar ya sesuai dengan loop yang paling luar. I sama dengan 0 sampai N-2. Gitu ya. Kemudian kalian selesaikan menggunakan formula standar dan aturan manipulasi sum. Ini agak lebih jelimet dibanding contoh pertama tadi ya. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Kayak gini. Ini sebenarnya kalau kalian kemarin udah ngerjain PR-nya, ini kan jadi ya bukan sesuatu yang susah untuk dihafal atau difahami. Karena udah ngerjain PR-nya, latihan gitu ya. Selesai, bla 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 bla, kemudian hingga akhirnya kita dapatkan bahwa si algoritma pengecekan apakah elemen array ini unik atau tidak, kita dapatkan TN-nya adalah setengah N kuadrat minus setengah N. Ini TN-nya ya. Ini nih, kalau kalian bingung, TN-nya yang mana, Bu? Ini adalah TN. Dan ini adalah kelas efisiensinya. Kelas efisiensi. Gitu. Setengah N kuadrat, maka kita bisa menentukan big O N kuadrat. Setengahnya nggak dianggap, Bu. Tidak, diabaikan. Dia hanya sekedar konstanta. Gitu. Ya. Ini yang minggu lalu. Ada pertanyaan atau komentar? Kenapa? Tanya. Yuk. Itu kalau misal dari TN terus langsung anggota big O N kuadrat gitu bisa nggak, Bu? Ini nggak ada gitu? Iya. Boleh. Ini dihilangin boleh, nggak masalah. Good catch. Kalau gitu saya mau ngasih lihat yang ini. Wait. Kalau gitu saya mau ngasih lihat yang ini deh. Sebentar ya. Ada sebenarnya sebuah teorema yang kalau kalian perhatikan dengan baik slide saya di pertemuan sebelum UTS. Saya singkirin dulu deh ya yang ini. Kayak gini nih. Semoga teoremanya ini jangan langsung kabur ya, lihat ini nanti apa tuh, Bu? Langsung serem lihatnya. Misal saya tutup deh. Gini. Misal saya punya 2 buah TN, ini akan sekaligus menjawab pertanyaannya Yunolva tadi.
Misalkan kita punya 2 buah TN, lihat ya, TN1 adalah Big O Fn, saya pakai notasi Big O saja di sini, nanti kita bisa ganti pakai Big Omega, Big Theta, nggak masalah ya. Di sini. Saya punya 2 buah TN, maka ada 4 teorema yang bisa kita pakai. Nah, teorema yang tadi kita pakai itu yang ini nih. Yang C. Kalau ada Big O konstanta C kali Fn, maka dia sama saja dengan Big O Fn. Kayak tadi kan setengah N kuadrat ya. Tadi kan setengah N kuadrat. Misal kita bikin Big O setengah N kuadrat, ini sama saja dengan Big O N kuadrat. Setengahnya kita abaikan. C adalah konstanta, ini sama aja. Kayak gini. Tadi yang contoh kita barusan. Nah, sekaligus saya kasih tahu juga, kalau misalnya kalian punya kayak gini, wait, ini bingung pasti. T1N ditambah T2N. T1 sama T2, ini Fn dan Gn beda ya. Tn-nya beda. Maka kita akan memilih salah satu yang paling besar saja. Contoh, misal T1N ditambah T2N. Misal ya, nanti kalian akan menemukan di algoritma itu setengah pangkat setengah N. Tadi itu ada tuh, setengah N kuadrat tambah setengah N. Wait, algoritma mana tadi? Yang ini ya. Yang ini tuh, setengah N kuadrat minus setengah N. Maka pada dasarnya kita cuma ambil saja yang paling besar. Sesuai teorema ini. Kita akan ambil, ini kan berarti dia Big O. N kuadrat ditambah Big O N. Nah kalau kayak gini, sesuai dengan teorema, kita ambil aja yang paling besar. Big O N kuadrat. Gitu. Berikutnya, kalau ada yang dikalikan seperti ini, ada 2 buah TN, T1 kali T2, maka ya kita ambil Big O hasil perkaliannya. Terakhir, apalagi ya? Oh, ini ada contoh nih. Ini kalau ditambah yang 1N kuadrat, maka ambil yang paling besar. Tapi kalau dikalikan, kita ambil hasil perkaliannya. Begitu itu, ini yang contoh terakhir, contoh konstanta. Kalau ada Big O, 5N kuadrat itu sama dengan Big O N kuadrat. Gitu ya. Ini ada di slide sebelum UTS. Materi terakhir sebelum UTS. Jadi nggak usah khawatir, ada di situ. Slide-slide terakhir deh. Mungkin kalau kayak gini biasanya dilewat sama mahasiswa atau nggak dibaca. Gitu ya, ini ya. Oke, good catch. Saya lanjutin ya. Kita ke ini. Saya punya 2 buah contoh studi kasus hari ini. Yang pertama, perkalian matriks. Lihat, for-nya ada 3 kali. Sebentar. Saya diam dulu. Ada pertanyaan lagi untuk yang tadi? Enggak ya? Saya lanjutin ya. Ya, Bu. Oke. Hari ini sesuai janji saya, kuliah kita nggak akan cuma sebentar lah. Mungkin 10:30 sudah selesai. Yeay, itu jarang-jarang Ibu kuliahnya cepet ya. Jarang banget kuliah saya cepet ya. Sebentar saya Betul, Bu. Selalu over. Oke, hari ini nggak usah lama-lama lah. Karena saya pengen kalian hari ini diskusi tugas besar dengan kelompok ya. Yuk, matriks, mana tadi kertas saya? Matriks multiplication, yuk kita coba lihat. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, kita lihat dulu. Kalian pahami dulu algoritmanya. Ini adalah algoritma perkalian matriks, lihat. Matriks A dengan dikalikan dengan matriks B. Hasilnya disimpan dalam matriks C. Nah, ukuran dari matriks A dan B itu berukuran N kali N, kebetulan sama N kali N. Nah, lihat algoritmanya for I sampai N-1, for J sampai N-1, for K sampai N-1. Hasil perkaliannya adalah C, I, J sama dengan bla 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 seperti ini. Nah, kalau kayak gini, maka kalian
udah bisa nebak tuh operasi dasarnya yang mana? Penjumlahan atau perkalian? Coba jawab di komentar. Operasi dasarnya yang mana? Nah, bisa assignment, bisa penjumlahan, bisa perkalian. Yang mana tuh operasi dasar? Jawab di komentar aja. Perkalian, penjumlahan, atau assignment. Kata Aufa perkalian, kata Dewa perkalian. Gayu perkalian. Penjumlahan perkalian boleh nggak, Bu? Ya boleh. Jawaban bebas. Nggak usah takut salah, nanti kita lihat. Ya. Arya. Saya simpan dulu jawabannya. Saya simpan dulu jawabannya ya. Jawaban yang benernya apa? Kita lihat. Saya nggak akan ngasih tahu yang benar yang salah, tapi anggaplah kita anggap yang benar adalah perkalian. Anggaplah seperti itu ya. Nanti kita lihat. Anggap yang kita anggap benar operasi dasarnya adalah perkalian. Maka TN-nya adalah di sini input size-nya saya ambil N karena ukuran dari matriksnya adalah N kali N. Ini kan? Kalau ukuran matriksnya semakin besar, N-nya nilainya semakin besar, maka ya akan ngaruh juga kan. Jadi artinya sisi kompleksitas dari algoritma perkalian matriks ini bergantung pada ukuran N-nya. Kalian lihat di sini ada 3 buah for, kita siapkan saja 3 buah ekspresi sum seperti ini. Terus kita lihat innermost loop. Operasi dasarnya kita anggap perkalian ya, misalnya operasi dasar yang benar. Dia dieksekusi cuma 1 kali di loop yang paling dalam. Maka seperti biasa saya tuliskan sum of 1 di sini. Terus saya tulis upper bound sama lower bound untuk setiap ekspresi sum atau sigma. Di sini saya tuliskan K sama dengan 0 sampai N-1. Kayak gini, itu nulis kayak gini harus latihan ya, karena ya berdasarkan pengalaman saya ngajar masih ada aja yang salah. Gitu. I sama dengan 0 sampai N-1. Gitu. Nah, sesimpel ini. Ini benar-benar saya pindahin tuh. I sama dengan 0, batas atas N-1. Berikutnya C sama dengan 0 sampai N-1. Dan seterusnya. Yuk, sampai di sini. Yang ngerti, yang paham, boleh raise hand. Sekedar menuliskan ekspresi sum ya. Yuk, saya pengen tahu berapa yang nggak paham. Oke. Ya, cuma 31 orang yang datang dari 39. Yang lain pada kemana? Nah, semoga bisa ngikutin nanti lewat rekaman ya. Karena saya nggak pengen ada mahasiswa yang nggak lulus. Nggak lulusnya karena nggak ngerti. Jadi semuanya harus lulus. Yuk, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu ekspresi sum yang paling dalam. Oh, boleh. Lower hand. Saya selesaikan dulu. Yang paling dalam dulu ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan yang lebih cepat, boleh. Ini saya pelan-pelan. Lihat, ini sum of 1. Sum of 1, kita punya rumus standar. Kita pakai yang S1, yang di kotak hijau kan. Maka U minus L dikurangi 1. U-nya adalah N-1, dikurangi batas bawahnya adalah 0. Ini saya tambah dengan 1. Lihat, ini 1 dan 1-nya habis ya. Minus 1 sama plus 1 kan habis. Maka ketika di sini saya akan punya, saya tulis dulu, N. J sama dengan 0, ini saya tulis lagi. Kalau udah kayak gini, nah biasanya mahasiswa bingung. Loh, kita pakai rumus manipulasi sum.
kita anggap n-nya ini sebagai konstanta. Kenapa? Kenapa n-nya bisa dianggap sebagai konstanta? Kalian lihat di sini deh. Ini kan J sama dengan 0 sampai n-1, kita akan melakukan penjumlahan terhadap n. Jadi yang terjadi di sini tuh, kalau saya punya sum of, loh kok spidolnya habis. J sama dengan 0 sampai n-1, n, ini kan saya menjumlahkan n tambah n, tambah n, tambah dan seterusnya, sampai sejumlah n-1 kali. Ini yang terjadi. Jadi saya menjumlahin n ini kan jadi konstanta kan, n-nya nggak berubah. Nilai n nggak berubah tuh. Saya tambahin, jadi saya bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5 di sini, nggak masalah, tergantung nilai n-nya berapa. Ya, oleh karena kayak gini, maka si n-nya bisa kita anggap sebagai konstanta. Saya pindahin n-nya ke sini ya. n-1, J sama dengan 0, I sama dengan 0, n-1. Jadi kayak gini nih. Satunya jangan lupa. Gitu ya. Ini yang saya kasih kurung merah ini sama dengan saya ubah kayak gini. Nih, gitu ya. Yuk, saya selesaikan. Kalau udah kayak gini, kan menjadi n-1, I sama dengan 0. Ini n dikalikan dengan sum of 1, lihat pakai rumus S1 lagi, yaitu n-1 dikurangi 0 tambah 1. Ini satunya habis, jadi n kan? N kali n sama dengan n kuadrat. Yuk, kalian resapi dulu. Yang sudah paham boleh ngacung. Saya tunggu dulu ya beberapa detik. Kalian pahami dulu. Yang nggak ngerti boleh langsung nanya. Banyak yang nggak ngerti ya. Yang nggak ngacung boleh nanya. Nggak ngertinya sebelah mana? Bu, saya mau nanya, Bu. Itu bisa jadi n sigma 1 itu gimana ya? Yang sebelah kanan. Yang merah? Yang kanan. Ini? Yang kanan. Nah, itu. Ini kan yang saya kasih kurung merah, ini kan dia transformasi dari yang ini kan? Iya, Bu. Dari ubah gitu kan. Nah, si n ini saya anggap sebagai konstanta. Saya pakai rumus R1 ini. Jadi ini saya anggap n kali 1, n-nya saya keluarin, sum of 1 di sini. Gitu. Tadi teriak ya? Oke, Bu. Terima kasih. Yuk, bisa ya? Yang lain? Nggak ngertinya sebelah mana? Ini mumpung materi kita hari ini nggak banyak, jadi saya agak slow. Bisa ya? Masih ada yang nggak ngacung, berarti nggak ngerti atau pergi dari depan laptop. Bu, saya lagi repot. Oke. Bisa ya? Oke, saya lanjutin ya. Ini belum selesai nih, belum selesai. Kita lanjutkan. Sama. Ini kan jadi n kuadrat. Kalau kayak gini, sum of n kuadrat, saya tulis sebelah sini dulu ya. I sama dengan 0 sampai n-1, sebenarnya yang terjadi itu kan n kuadrat, tambah n kuadrat, tambah n kuadrat, dan seterusnya tambah n kuadrat. Ini dilakukan sebanyak n-1 kali. Jadi kalau misalnya saya punya nilai n-nya itu adalah 10, maka ini kan jadi 9 ya. Dari I sama dengan 0. Sum of n kuadrat dari 0 sampai 9 yang saya lakukan ya n kuadrat tambah n kuadrat tambah n kuadrat dan seterusnya tambah n kuadrat
Ini 9 kali. 9. 1, 2, 3, 4. Ini pokoknya yang ke-9 tuh di sini gitu ya. Gitu ya. Artinya si n kuadrat ini bisa saya anggap sebagai konstanta, saya taruh depan. N kuadrat, saya kalikan dengan 1. Oke, jadi ke n kuadrat dikali 1, n kuadratnya saya taruh depan, I sama dengan 0, ini n-1. Kalau udah kayak gini, bentuk gini tuh, ini kan kembali ke bentuk sesuai formula standar kan. Jadi kalau kalian kemarin sempat merenungkan PR, sempat kontemplasi, melihat lagi PR yang kalian kerjakan gitu ya, kalau habis ngerjain itu dilihat lagi, pada dasarnya kita tuh selalu berusaha mengembalikan ke bentuk ini, S1 atau S2, sum of 1 atau sum of I, selalu balikin ke bentuk ini, baru kita bisa selesaikan. Nah, si R1 sama R2 ini kita pakai sebagai alat bantu untuk mengubah apapun bentuk formula kita itu ke bentuk S1 dan S2. Intinya kayak gitu aja. Gitu ya. Yuk kita selesaikan. Kalau udah kayak gini, maka kalian bisa dapat N kuadrat dikali dengan ini, sum of 1, pakai S1 ya. N-1 dikurangi 0 ditambah 1. Ini -1 dan 1-nya habis. N kuadrat kali N sama dengan N pangkat 3. N pangkat 3, maka dia elemen dari big O N pangkat 3. Ini TN kita. TN-nya dapat. Ada pertanyaan dulu atau komentar? Sampai di sini. Yang paham, boleh raise hand. Yang nggak raise hand karena nggak ngerti, boleh nanya. Nggak usah malu. Nggak usah takut. Saya nggak akan nyubit kan. Kita kan jauh-jauhan. Baru berapa tuh? Cuma 22 yang raise hand. Masih ada sisa 10 orang yang nggak raise hand. Berarti nggak ngerti. Nggak ngertinya sebelah mana? Boleh nanya. Satria Aji, kamu nggak ngerti di sebelah mana? Kok Ibu tahu sih, Bu? Kan kamu nggak raise hand tuh. Di ini, Bu, itu kan baris ketiga ada N-1, itu kan diambil dari baris pertama ya, Bu ya? Wait. Baris ketiga tuh yang mana tuh? Baris ketiga itu yang Ini. N dalam kurung N-1. Nah, itu, Bu. Ini ya, kenapa? Itu kan diambil dari yang baris pertama, baris paling atas ya? Betul, nih yang merah kan? Oh, kok pakai biru? Yang merah kan jadi kayak gini. Oh, sorry, ini bukan di sini, di sini. Yang merah, kurung merah ini akan jadi kayak gini. N-nya kan tetap sum of 1 pakai S1. Batas atas N-1 dikurangi batas bawah 0 ditambah 1. Gitu. Oh, oke, Bu. Oh, ini berarti dari baris kedua ke baris ketiga gitu ya, Bu? Oke, makasih, Bu. Yuk. Yuk, yang lain. Ada pertanyaan? Ini salah ya, garis biru yang di sini salah ya. Saya salah ngasih tanda tadi. Jadi, oke, thank you. Jadi tambah banyak yang ngerti setelah Satria tadi nanya. Bisa ya? Ini nggak ada ya seperti biasa, nggak ada hitung-hitungan yang rumit, hanya butuh teliti saja. Dan kalian bisa ingat baik-baik perkataan saya, apapun bentuknya di sini selalu berusaha untuk kembalikan dia ke bentuk S1 dan S2. Sum of 1 dan sum of I, selalu balikin ke situ, karena cuma 2 rumus ini yang kita tahu akan jadi seperti apa. O minus L tambah 1 untuk sum of 1, dan untuk sum of I, kita tahu akan jadi seperti ini, cuma 2 ini.
Nah, si R1 sama R2 ini sebagai alat bantu kita untuk memecah, gini kan, untuk mengelaborate atau memecah yang tampak rumit di sini supaya balik lagi ke sum of 1 sama sum of I aja, udah gitu doang. Gitu ya. Nah, sudah. So, algoritma perkalian matriks kita, lihat yang terdiri atas 3 buah loop for, kayak gini, loop bersarang, memiliki kelas efisiensi adalah kubik, big O, n pangkat 3 atau kubik. Artinya kalau misalnya kalian punya matriks berukuran 1000 kali 1000, n-nya tuh 1000 gitu kan, maka yaitu running time-nya ya 1000 pangkat 3 tuh. Lama banget ya. Itu kalau nggak pakai parallel processing. Kalau ada yang bisa diparalelkan maka lebih singkat. Gitu ya. N pangkat 3 itu kan artinya kita berasumsi bahwa si algoritmanya ini nih, perkaliannya ini dieksekusi secara sekuensial. Itulah, itu bukan bahasan di sini. Pokoknya di sini N pangkat 3 dapatnya gitu ya. Nah, saya balik lagi ke jawaban kalian tadi atas pertanyaan saya. Ini tuh operasi dasarnya perkalian atau penjumlahan. Ada yang jawab perkalian, ada yang jawab perkalian dan penjumlahan, gitu. Tapi nggak ada yang jawab penjumlahan aja. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan di algoritma ini, baik perkalian maupun penjumlahan, saya ambil kertas lagi ya. Baik perkalian maupun penjumlahan, dia dieksekusinya sama, kan? Jumlah eksekusinya sama. Mereka sama-sama dieksekusi 1 kali pada iterasi terdalam. Cuma sekali. Jadi saya bisa mengatakan, misal, oh TN saya untuk perkalian, saya kasih kode ini, M, multiplication, dengan input size-nya N, itu sama dengan tadi berapa? N pangkat 3 ya. N pangkat 3 tadi kan. Terus saya juga bisa bilang TN saya untuk operasi penjumlahan atau addition, penjumlahan seperti ini, sama aja, dia bakal sama aja dengan N pangkat 3. Berarti boleh dong, ini tuh sebenarnya kan operasi dasarnya bisa kita anggap ada 2, penjumlahan dan perkalian. Oh, kalau kayak gitu ini kita jumlahkan saja. Berarti TN total itu adalah TM ditambahin kan sama TA. Di sini adalah N pangkat 3, di sini juga N pangkat 3. Gitu kan. Tapi kita harus lihat lagi bahwa sebenarnya si TN, kalau kalian masih ingat rumusnya, ini pakai estimasi ya, C op kali CN. Di mana CN ini adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi dalam fungsi N. Jadi sebenarnya yang kita hitung di sini, ini sebenarnya adalah CN. Ini itu adalah CN. Ya kan, ini kan jumlah operasi dasar yang dieksekusi kan, dalam algoritma tersebut. Lihat nih, ini kan kita ngitung jumlah operasi dasarnya cuma sekali kan, operasi dasar dieksekusi, sum of sum, 1 kali kita hitung ternyata N pangkat 3. Ini pada dasarnya adalah CN juga. Jadi, N pangkat 3-nya si TM sama N pangkat 3-nya si TA di sini, mereka pasti akan berbeda karena ada, nah ini nih, ada komponen CO. Yang ini sangat bergantung pada hardware biasanya. Maka saya bisa tambahkan pada dasarnya si TM ini akan ada pengali yang namanya CM, dan di sini ada pengali namanya CA. Ya kan? Kita kalikan. Karena untuk mengeksekusi penjumlahan dengan untuk mengeksekusi perkalian, pastinya prosesor membutuhkan waktu berbeda dong. Kalau waktu untuk mengeksekusi operasi penjumlahan, pastinya lebih cepat dibanding operasi perkalian. Nah, yang membedakan tuh si CM sama CA-nya ini. Maka N pangkat 3-nya sama, karena dia dipengaruhi oleh input size, saya bisa keluarkan CM ditambah CA, ini jadi N pangkat 3. Nah, ini adalah TN total kita.
Ini disebut sebagai konstanta. Konstanta pengali saja. Kalau kayak gini jadi ya sama saja. Big O-nya pasti akan pangkat 3 juga. Karena konstantanya diabaikan. Gitu. Jadi mau operasi dasarnya perkalian aja, atau operasi dasarnya penjumlahan aja, atau mau dua-duanya gini ya, ya big O-nya sama aja, N pangkat 3 kubik. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, yang paham boleh ngacung, yang nggak paham nggak usah ngacung supaya saya tahu. Yang paham boleh ngacung. Yang saya omongin di kertas ini barusan. Sip. Gitu ya. Jadi inilah efisiensi atau kompleksitas algoritma. Kita ambil yang orde terbesar dan biasanya konstanta itu diabaikan. Gitu ya. Ini adalah kelas efisiensi. Ingat ya, ini namanya kelas efisiensi. Kelas efisiensinya adalah kubik, tapi si TN-nya itu adalah ya seperti ini. CM ditambah CA N pangkat 3. Kalau kita ingin mempertimbangkan baik itu perkalian dan penjumlahan. Kalau cuma salah satu saja ya kayak gini. Maka ya ditulis saja dengan jelas ini tuh operasi dasar yang mana. Gitu ya. TN adalah running time. TN adalah running time. Running time-nya seperti apa? Maka kalau si CM sama CA-nya ini biasanya bergantung pada hardware. Karena CM sama CA ini kan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi operasi dasar. Kita nggak tahu kan. Kalau kita nggak dikasih infonya, kita nggak tahu. Karena tergantung sama hardware. Maka ya kalau kita nggak tahu ya kita abaikan. Nah, maka kita hanya bergantung pada si N-nya aja. Gitu. Gitu ya. Oke, sip. Boleh lower hand lagi? Ada komentar atau pertanyaan? Saya tunggu 2 menit. Kita break 2 menit ya. Kita break 2 menit sebelum kita ke studi kasus terakhir. Sebentar.
Yuk kita lanjutin ya. Yang muncul di layar kalian apa tuh? Halo, yang muncul di layar kalian apa? Useful formula for the Formula, Bu. analysis of algorithm. Sip. Oke, salah pin tadi. Nah, ini ada di slide sebenarnya, dan kalian bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan PR kemarin sebenarnya. Nggak tahu kalian ingat untuk melihat ini atau enggak? Ada di mana sih Bu? Ini ada di buku, salah satu buku textbook yang Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Anani Levitin. Ada di situ di bagian appendix-nya, lampirannya itu ada kayak gini. Gitu ya. Kalau sum of I, sum of 1, sum of I kuadrat, ini kayak gimana. Tinggal pakai aja. Kalau kalian hafal, bagus. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa, lihat aja di situ. Gitu, dan lain sebagainya. Ini sudah. Tadi matrix multiplication juga udah. Ini sudah. Udah ya, ini tadi ya. Wait, satu contoh terakhir. Nah ini. Nah untuk yang ini kita nggak lagi pakai aturan manipulasi sum, kita nggak pakai yang kayak tadi tuh, kita nggak pakai itu. Ini agak beda, paling beda sendiri cara mengerjakannya dibanding yang lain. Sebentar ya. Yuk, kita mulai ya. Terakhir ini, perhatikan algoritma tersebut. Algoritma ini menghitung berapa jumlah digit biner dari suatu bilangan desimal. Contoh, misal saya kasih contoh digit biner untuk angka 3 berapa? 11 ya. Untuk angka 2 10 gitu kan? Ya enggak? Untuk angka 4 berapa? 1 0 0 gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Bener ya? Nah, di algoritma ini, maka kalau inputnya adalah N-nya itu sama dengan 3, misal di sini ya, N-nya sama dengan 3, maka algoritma ini akan mengembalikan 2. Oh, jumlah digit binernya adalah 2. Kalau N-nya sama dengan 2, sama dia akan mengembalikan digit binernya adalah 2 juga. Kalau input N-nya sama dengan 4, di sini digit binernya ada 3 kan, 100. Maka dia akan mengembalikan di sini 3. Jadi ini yang dilakukan oleh algoritma ini. Nah, si algoritma ini, kalau kita perhatikan, lihat di bagian badan loop-nya, sini. Yang membuat algoritma ini berhenti, atau yang mengendalikan loop-nya berlangsung atau kapan loop-nya berhenti, itu adalah nilai N. Di sini. Kalau nilai N-nya lebih dari 1, maka dia akan jalan terus. Gitu kan? Kalau N-nya
udah ke 1, jadi 1 misalnya, ya udah dia akan berhenti algoritmanya. Contoh, misal saya ambil contoh N sama dengan 3 ya di sini ya. Pada saat N sama dengan 3, pada saat saya masuk ke dalam while, N-nya masih lebih dari 1. Lihat, misal di iterasi, iter ke 1. Sebentar, saya pelan-pelan dulu. Ini saya hapus juga. Misal saya pakai contoh N sama dengan 3 ya. Pada saat iterasi ke 1, nilai N-nya saya adalah 3, maka saya masuk ke dalam loop, ya kan? Nilai count-nya saya menjadi berapa tuh? 2 ya. Count-nya kan ditambah 1. Nilai count awalnya 1, saya tambahin 1 berarti 2. Nah, nilai N-nya setelah loop ini, dia akan jadi berapa? Jadi 1. 3 dibagi 2, tapi difloorkan, di round down gitu, ambil di ke bawah, dibuletin ke bawah. Kan 1,5 harusnya ya, 3 bagi 2, 1,5 ya, tapi kita round down, kita floor, kita ambil 1. Nah, pada saat N sama dengan 1, dia masuk ke dalam sini lagi, dia tidak memenuhi syarat N lebih dari 1, maka di iterasi kedua kita nggak melakukan apapun, nggak ada. Algoritma berhenti, maka nilai count akan berisi 2. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang nggak ngerti? Bisa ya. Kalau misalnya saya ambil contoh lagi, nilai N-nya saya gedein deh, 8 misalnya. Nilai N 8, pada saat N8 di iterasi pertama, di iterasi ke 1, N lebih dari 1, ya dong kan N-nya 8, maka count-nya akan menjadi, nilai count-nya jadi 2, tambah 1 kan, sama dengan 2. Terus nilai N-nya jadi berapa tuh? Jadi 4, karena 8 dibagi 2 adalah 4. Sebentar, saya tulis ulang. Ini kan, N-nya sama dengan 4. N sama dengan 4, masih lebih dari 1, saya masuk lagi ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, nilai count-nya tambah 1 lagi, 3. Ya kan, tambah 1 lagi, teman nilai N-nya akan saya bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 adalah 2. Masih bisa ke iterasi berikutnya kan, iterasi ketiga. Iterasi ketiga, nilai count-nya adalah 4. Nah, gini kan, N-nya berubah tuh. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Iterasi keempat nggak berjalan karena nilai N-nya udah 1. Dia tidak memenuhi syarat N lebih dari 1. Nah, kalau gitu, solusinya adalah kalau N-nya sama dengan 4, algoritma ini akan menghasilkan, ini kan, karena yang dikembalikan adalah count, variable count adalah 4. Jadi untuk N sama dengan 8, jumlah digit binernya adalah 4. Gitu. Ini kalau kita coba untuk tracing algoritma. Tapi kalau kalian perhatikan nilai N di sini, perubahan nilai N. Kalau tadi saya bilang nilai N ini kan menjadi kontrol atau kendali looping ini jalan atau enggak. Kalau kalian perhatikan, si nilai N-nya ini berubahnya itu kan kelipatan 2 ya. Kenapa kelipatan 2? Karena di dalam programnya, lihat, saya kasih tanda panah di sini. Nilai N-nya selalu dibagi 2. Nanti kalian juga akan kadang-kala menemukan algoritma yang nilai N-nya itu dibagi 3 atau dibagi 5, tergantung algoritmanya apa. Nah, di sini kebetulan nilai N-nya dibagi 2. Maka kita nggak bisa lagi pakai membuat ini, sum of sekian tuh nggak bisa. Ini kan kelipatan 2. Maka ini kita pakai logika sederhana saja untuk menentukan TN-nya. TN, kita nggak bikin rumus sum, tapi kita pakai logika sederhana saja. Gitu ya.
Yaitu gimana Bu? Sebentar, saya hapus dulu yang nggak penting. Saya hapus dulu yang ini ya. Saya hapus dulu. Saya tinggalkan yang tadi kita tracing dengan N sama dengan 8. Di bawah itu kalian perhatikan. Nah, karena sebentar sebelumnya, kalau kalian lihat algoritma kayak gini, operasi dasarnya yang mana? Saya kasih huruf ya, A, B, atau C. A itu adalah operasi perbandingan N lebih dari 1, B itu adalah operasi penjumlahan count plus 1, dan C itu adalah operasi floor N per 2. Operasi dasarnya gimana? A, B, atau C? Tuliskan di komentar. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. A, B, atau C? Oke, ada yang bilang B, ada yang bilang A. Kita lihat. B. Yang jawab B karena berpegang pada omongan saya bahwa operasi dasar itu selalu lihat di bagian paling dalam loop, gitu kan? Nggak salah jawabannya. Bu, karena Ibu kan selalu bilang operasi dasar itu ada di bagian dalam loop, di badan loopnya. Kita lihat ya, kita lihat. Jawabannya benar sebenarnya apa Bu? Yang A. Tapi nggak terlalu, nggak make sense sih. Mau A mau B, kita lihat ya. Bedanya itu cuma plus 1 doang. Coba kita lihat. Operasi A, perbandingan ini, pada saat N sama dengan 8, A ini dieksekusi berapa kali? 4 kali kan? Sementara yang B, pada saat N sama dengan 8, B, dia dieksekusi 3 kali. Ya kan? B-nya kan nih, 2, 3, sama 4 kan? Penjumlahan count. Tapi yang A itu selalu 4 kali. Kenapa? Karena kan dia selalu ngecek, oh pada saat N sama dengan 1, ke sini kan? Ini benar nggak? Apakah N lebih dari 1? Oh enggak, berarti dia keluar. Artinya, si A ini dia lebih banyak daripada B. Eksekusi terhadap A lebih banyak daripada B. Tapi lebih banyaknya itu cuma sekali gitu loh. Cuma sekali. Jadi nggak terlalu ngaruh juga gitu cuma. Cuman kalau ditanya operasi dasarnya yang mana ya? Operasi dasar itu kan yang paling time consuming, paling banyak, ya jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, tapi bedanya cuma 1 kali sama B. Nggak terlalu make sense. Gitu ya. Yuk kita ke TN kalau gitu. TN-nya berapa Bu ini Bu? Kalau ada dibagi 2 kayak gini. Nah, kalau saya tanya, sebenarnya si B ini berapa kali dieksekusi dalam fungsi N? Kalau N-nya 8, si B-nya dieksekusi 3 kali. Kalau N sama dengan, kalian lihat aja ini. Pada saat N sama dengan 8, B-nya dieksekusi 3 kali. Pada saat N-nya sama dengan 4, B-nya dieksekusi 2 kali. Pada saat N sama dengan 2, sekali. Kalian lihat, ada hubungan antara ini tuh. 2, 1, 8, 3, 4, 2. Ini kan kayak perpangkatan kan? 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2, saya pakai mouse ini, jelek banget tulisnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada hubungan antara mereka kan? Oh, kalau kayak gitu, gimana cara saya ngomong si ini tuh? Gimana caranya ya? Nah, jangan lupakan log. Kalau saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini kalau saya ubah ke dalam log,
akan menjadi log 3 untuk basis 2 sama dengan 8. Gini kan? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau saya ubah ke dalam penulisan logaritma, akan menjadi log 3. Bentar, ini jelek nih. Bikin bingung mahasiswa. Bentar, saya tulis lagi yang cakep. Log 3 untuk basis 2 sama dengan 8. Kalau kayak gitu, berarti yang kita butuhkan kan si angka ini ya. Angka pangkatnya ini kan, 1, 3, sama 2. Ini kan ini 1, ini 3, ini 2. Kalau ke sana lihat di sini. Oh, kalau kayak gitu, berarti inilah yang, ini saya kasih kuning. Ini adalah jumlah operasi dasar yang terjadi. Jadi TN saya adalah log N plus 1. Gini. Plus 1 kenapa? Karena yang N lebih dari 1 itu kan selalu lebih 1 kali kan dibanding count plus 1. Bingung ya? Bingung memang. Yo. Tapi jangan khawatir, ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Kenapa kita nggak menyusun ekspresi sum di sini? Karena ini akan kita selesaikan di bagian algoritma rekursif minggu depan, materi minggu depan. Nah, di situ ada formula matematikanya sendiri untuk kasus ini, sehingga kita bisa mendapatkan log N plus 1. Ada tuh, ada caranya ya. Tapi kita nggak pakai sum of sekian gitu, nggak pakai itu. Gitu. Yuk kita lanjutkan. Di sini berarti dia elemen dari big O log N. Gitu. Kelas efisiensinya adalah big O log N. Ada komentar atau pertanyaan? Materinya udah habis. Gak ada ya? Udah hampir jam 11, saya tadi bilang sampai setengah 11 kuliahnya. Ini kalian silahkan ulang lagi, review lagi. Untuk algoritma yang bentuknya kayak gini, kita sama sekali tidak membangun ekspresi sum. Enggak ya. Tapi kita pakai logika saja. Nanti analisis matematikanya kita akan bahas di pertemuan minggu depan pada saat kita membahas algoritma rekursif. Gitu ya. So, kalau nggak ada komentar, nggak ada pertanyaan, materi kita selesai. Menghitung kompleksitas waktu untuk algoritma iteratif atau non-rekursif selesai nih sampai di sini. Kalian sudah dapat banyak banget contoh kasus. Silahkan review ulang. Silahkan kerjakan tugas. Kalau misalnya kalian nemu soal atau apa gitu, boleh didiskusikan dengan saya. Japri boleh, di grup boleh. Kita bahas bareng-bareng. Nah, saya wrap up dulu, saya ambil kesimpulan. Jadi pada dasarnya, saya balik ke atas. Ini ya. Mana sih? Ini dia. Jadi ini yang harus kalian ingat-ingat pada saat menyelesaikan analisis matematika untuk algoritma iteratif. Selalu berusaha untuk membangun yang nomor 4 ini. Ekspresi sumnya kayak gimana ya? Tapi ingat, untuk algoritma yang non-rekursif ya. Algoritma iteratif atau non-rekursif. Rekursif nanti ceritanya beda lagi. Cara mengerjakannya beda lagi.
Nah, gimana caranya membangun ekspresi sum? Ya, kalian harus tentukan dulu input size-nya apa, basic operation-nya apa, sama berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Udah itu doang. Iya, nomor 1, 2, 3 itu dalam rangka melakukan 4. Nah, ketika 4 udah dibangun gitu kan, kalian tinggal selesaikan menggunakan formula standar yang S1 sama S2. Cuma 2 rumus itu doang. Nah, si aturan manipulasi sum itu kalian gunakan untuk mengubah ekspresi sumnya sedemikian sehingga bisa balik lagi ke S1 sama S2. Gitu doang ya, gitu ya. Simple ya. Jadi sampai di sini bahasan kita tentang menghitung kompleksitas waktu menggunakan analisis matematis untuk algoritma non-rekursif telah selesai. Silakan kalian akhiri mempelajari materi ini dengan mengerjakan kuis sebaik-baiknya. Saya pengen kalian dapatnya nilai bagus semua, gitu ya. Silakan pelajari baik-baik. Kalian udah yakin, udah benar-benar paham, baru kerjakan kuisnya supaya nilainya nggak jatuh, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop recording dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Materinya udah ganti, gitu ya. Silahkan kerjakan tugas besarnya, mulai diskusi dengan teman, mulai kerjakan dari sekarang. Dicicil dikit-dikit gitu ya. Baik, selamat siang.